Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah di tempat yang sangat mulia ini, di Majelis Ta'lim Ribat Al-Murtadha Singosari Malang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati kita dan juga melindungi kita serta membimbing kehidupan kita dalam setiap saat. Dengan demikian kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Amin. Malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang satu tema terkait dengan salah satu tulisan saya beri judul Pakaian Sederhana Itu Bagian dari Iman. Jadi penampilan seseorang ini ternyata juga berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai ke akhirat pun bisa akan dibawa. Ya, tentu ada sesuatu yang perlu untuk kita lestarikan dari segi penampilan pakaian, ya. Sebagaimana pakaian yang pernah dipergunakan oleh Nabi, maka kalau kita mengikutinya itu menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lainnya, ya. Itu kita bisa ittiba, mengikuti pakaian Nabi, maka tatkala kita mengikuti pakaian Nabi tersebut dihukumi sunnah, dapat pahala. Ya. Contoh, maka Nabi SAW labisal komis. Nabi itu senang sekali menggunakan gamis. Gamis itu gambarannya adalah baju terusan, gitu ya. Baju terusan yang depannya ini terkunci, tertutup. Itu namanya gamis, gomis atau gamis. Dan Nabi SAW juga karena SAW labisal jubbah, juga terkadang menggunakan jubbah. Dengan jubbah itu juga baju terusan, tapi depannya terbuka. Ini saya contohkan punya saya ini namanya gamis, namanya jubbah, ya, untuk rangkapan gini ya, dirangkap ini namanya jubbah. Tapi kalau tertutup semuanya namanya gamis. Dua-duanya Nabi itu punya, dan dua-duanya dipergunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kita menggunakan jubbah atau gamis, kita niat ittiba bin Nabi, mengikuti tata cara pakaian Nabi, maka menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan yang lainnya. Sebenarnya yang lainnya ada yang menolak juga, gitu. Itu urusan mereka. Kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Asy'ari Maturidi, barangkali begitu ya di dalam berakidah. Itu orang yang menggunakan pakaian dan mengikuti tata cara Nabi berpakaian itu mendapatkan pahala sunnah. Demikian juga Nabi SAW itu seringkali menggunakan imamah. Ini imamahnya, ya, yang diikatkan di di peci, ini namanya imamah. Kalau ini namanya rida, ya. Ini namanya rida, ya. Orang Indonesia mengatakan ini sorban, ya. Ya, kalau ini imamah tetap imamah, ya. Nabi Muhammad SAW juga ya taraddi, berrida, menggunakan rida juga, ya. Dan Nabi juga berimamah, berimamah. Begini ini pakaian Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam sejarah tertulis, Inna Nabi SAW lamma dakhala yauma fathi Makkah, tatkala masuk di hari Fathu Makkah itu, wa alaihi imamah sauda. Kebetulan waktu itu Nabi itu menggunakan imamah ini warnanya hitam.
Ya, tatkala Nabi masuk kota Mekah untuk Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya beberapa warna imamah. Dalam riwayat dikatakan, karena imamatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, imamahnya Nabi itu ada yang warnanya baydo, putih, kayak punya sini putih nih, udaranya putih. Wasofro juga punya kuning, Nabi Muhammad punya imamah kuning, ya. Wakhodro juga punya imamah hijau, ya. Wasauda punya imamah hitam, wahamro dan punya imamah merah. Itu imamahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sebenarnya ridaknya juga ada, tapi kebetulan tidak saya nukil. Kalau saya senang, kebetulan ini ya, kebetulan senang itu kalau imamah itu pakai yang putih. Itu ya namanya juga senang sih, ya senang warna putih. Sedangkan kalau rida itu saya punya banyak itu. Sorban itu macam-macam ya. Ada yang hitam saya punya, gitu ya. Putih saya punya, warna-warna seperti ini saya punya, biru saya punya, hijau saya punya, ya. Begitu tuh. Kalau saya lebih senang ridanya ini yang bermacam-macam gitu ya. Ya namanya senang juga. Tapi semua taruh di berida ini juga sunnah, gitu ya. Kalau gamis, kalau baju mayoritas baju saya putih karena di dalam syama'il Nabi Muhammad SAW atau sifat-sifat Nabi dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul bayad. Nabi Muhammad itu senang baju-baju warna-warna putih. Seperti ini akhi Muhammad Ilmi kan bajunya putih gitu ya. Ustaz tadi baju putih, saya pun dalamnya juga putih. Ini para santri juga putih itu ya. Yuhibbul bayad. Pecinya juga begitu, saya senang putih-putih begitu. Ya walaupun ada hiasannya hijau sedikit, tapi kan secara umum ini kan warnanya putih. Itulah yang disenangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam bab ini kita tidak bicara warna di dalam pakaian kita, tapi pakaian yang sederhana itu bagian dari iman. Maksudnya begini, kita boleh menggunakan pakaian dengan berbagai macam tadi ya, tapi jangan menampakkan kesombongan, gitu ya. Gimana? Kalau zaman dulu itu dan ini menjadi larangan. Kain sutra itu halus, lembut, ada juga sedikit berkilau ya, agak berkilau gitu. Zaman tersebut ini pakaiannya wanita, ya. Maka kalau ada orang laki-laki menggunakan sutra, ini dinilai saat itu adalah suatu kesombongan. Maka menggunakan baju sutra nggak boleh, karena bernilai sombong bagi laki-laki maksudnya. Tapi kalau bagi wanita itu pakaian wanita memang. Ya, nah disinilah kita akan membahas tentang pakaian yang sederhana itu bagian dari iman. Bukan berarti pakaian sederhana itu compang-camping, bukan. Ya, compang-camping bukan sederhana itu. Ya, tapi sederhana itu yang biasa itu. Misalnya merek kita misalnya. Ada merek kita bisa beli sarung ya, mereknya apa gitu, harganya misalnya standar masyarakat 100.000 mungkin zaman sekarang gitu ya. Ada yang namanya sarung itu harganya sampai 900.000 juga ada, 1 juta juga ada. Ya ada. Tapi yang biasa-biasa, harganya 75 sampai 100, namanya sederhana. Ya, tapi memilih warna, motif itu apa yang kira-kira elegan enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, seperti Nabi mempunyai imamah yang berwarna-warna sesuai dengan apa yang diperlukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang, beliau biasanya pakai hitam atau hijau begitu ya. Demikianlah ada warna-warna tertentu yang sering dipergunakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Saya silakan akhirnya Muhammad Ilmi itu membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pakaian sederhana itu bagian dari iman. Karya Kiai Haji Lutfi Basri. Sayyidina Sahal bin Mu'adz bin Anas mendengar dari bapaknya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa meninggalkan pakaian yang mahal karena ingin menundukkan dirinya kepada Allah, padahal ia sanggup membelinya, maka kelak Allah akan memanggilnya dari atas puncak-puncak kepala manusia.
Lalu kepadanya diberi pilihan untuk mengenakan perhiasan-perhiasan iman yang ia kehendaki. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Subhanallah ya. Jadi saya katakan ada orang punya uang 2 juta, uang nganggur, uang yang bukan diperlukan gitu ya, simpanan gitu ya. Dia bisa beli sarung yang harganya 1 juta, ya. Tapi dia mengatakan kalau aku beli sarung 1 juta nanti kalau kawan-kawanku tahu, apalagi ada fukara dan masakin tahu, gimana ya gitu. Sudahlah, aku beli yang biasa-biasa saja gitu. Kalau zaman sekarang kan rata-rata 100 ya, kanan kiri 100 ya. Dia mampu beli berapa? 1 juta, harga 1 juta, tapi tidak mau. Dia mau ngambil yang biasa-biasa saja gitu ya. Maka ini kelak disiapkan oleh Allah SWT. Perhiasan-perhiasan yang luar biasa di akhirat. Dia suruh milih mana yang dia mau, karena rasa tunduk kepada Allah SWT. Luar biasa. Lanjut. Ternyata memilih pakaian itu sangat berpengaruh dalam kelanjutan hidup di akhirat nanti. Orang yang mampu membeli dan memilih pakaian yang mahal, namun ia lebih senang menggunakan pakaian yang sederhana karena menjaga hatinya agar tidak sombong, maka di akhirat kelak ia akan mendapatkan ganti pakaian yang mewah dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Luar biasa. Lanjut Ustaz. Sayyidina Abi Umamah bin Tha'labah mengutarakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pakaian sederhana termasuk iman. Sesungguhnya pakaian sederhana termasuk iman. Ya, sampai di lanjut. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ini sampai disabdakan 2 kali ya. Pakaian sederhana itu termasuk iman. Pakaian sederhana termasuk iman, yaitu menumbuhkan iman dengan cara berpakaian yang beradab, yang baik, tapi tidak yang tagholah, mencari yang mahal-mahal dan begitu. Karena biasanya orang mencari mahal-mahal itu kan karena rasa gengsi ya. Ya, kalau ini dia sederhana saja lah gitu. Kalau saya tanya, loh kamu kok pakainya gitu-gitu saja? Iya kan tidak dibawa mati. Yang dibawa mati kan cuma kain kafan. Kan gitu kan? Kain kafan tidak pakai jahitan gitu. Ada sakunya lagi kan gitu ya. Itu saja lagi gitu. Murah nih, banyak murah. Nah, ya sudahlah, kita belajar untuk sederhana. Loh, orang punya keyakinan semacam itu luar biasa ternyata di sisi Allah SWT. Lanjut. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar lebih memilih kesederhanaan sebagai casing kehidupan sehari-hari. Ajaran ini bukan berarti suatu larangan bagi umat Islam untuk membeli dan memiliki pakaian atau barang yang berharga mahal. Namun memiliki makna bahwa menampakkan kesederhanaan itu bagi seorang muslim jauh lebih mulia daripada menampilkan kemewahan. Ya, jadi menampilkan kesederhanaan itu sebenarnya lebih afdol daripada menampilkan kemewahan. Bukan berarti orang yang mewah itu berarti orang yang mewah penampilannya masuk neraka, dah begitu maksudnya. Tapi kalau dari afdoliyah, ya dah, dari afdoliyah ini orang yang menampilkan kesederhanaan, memilih kesederhanaan itu jauh lebih mulia daripada orang yang senantiasa menampakkan kemewahan-kemewahan. Gimana kalau orang diberi rezeki yang banyak? Seperti Sayyidina Anas bin Malik itu kan, Masya Allah diberi rezeki yang banyak gitu. Apakah gak boleh ambil mewah? Tidak apa-apa ya. Tapi alangkah baiknya orang yang diberi rezeki yang banyak ini yang ditampilkan bukan bajunya mewah, mobilnya mewah ya, bukan gitu. Tapi memberi sedekah yang banyak ini. Jadi misalnya begini gambarannya. Kalau ada orang diberi rezeki oleh Allah SWT 1 miliar, ini uang nganggur namanya, uang gak diperlukan. Tapi ada uang 1 miliar ini, ya, maka dia bisa saja beli mobil Rolls Royce misalnya, ya, Alphard mungkin yang lebih mahal lagi, saya nggak tahu namanya apa itu ya misalnya. Itu boleh nggak? Boleh, dia punya sendiri, dia kekayaan sendiri kan gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau begini misalnya, diambil harga mobil yang biasa lah. Mungkin kalau kelas Indonesia ini ya macam Innova itu kan biasa aja ya. Terlalu jelek tidak, tapi terlalu tinggi juga tidak. Tapi itu namanya mobil keluarga. Gitu kan? Dia beli mobil Innova, sebut saja harganya 350 juta. Atau mungkin 300 lah, hitungannya lebih mudah. Sisanya berapa? 700. Ya dah? Nah, yang 700 juta ini dia salurkan, dia beli masjid di sana, pesantren disumbang, ya dah? Ada fuqara dan masakin diangkat. Wah ini kasihan ini
mestinya orang ini bagus tapi karena ekonomi lemah, ayo disumbang, ayo kamu bangkit ya, saya sumbang misalnya 50 juta untuk modal, begitu ya. Jadi kadang-kadang orang sedekah itu kan gini, aku sudah kasih kamu 10.000 kan sudah cukup gitu, padahal dia masih punya uang misalnya 50 juta ya. Mestinya kalau mau ngangkat kemiskinan seseorang begini, kamu sekarang miskin, saya kasih uang modal 50 juta ya, maka kamu kerjakan. Nah, nanti kalau kamu sudah kaya, ganti kamu sedekah pada yang lain, pada dia ini miskin, kamu angkat. Tapi kalau ngasih sedekah sama kawanmu, kamu sudah punya pengalaman kan? Dapat sedekah 50 juta, kasih 50 juta, biar dia bangkit. Bukan begini, kadang-kadang ini ada, bukan salah, tapi ada yang begini, ada 50 juta dibagi, cari orang 50 orang. Jadi tiap orang 1 juta, 1 juta dimakan untuk berapa lama cuman? Ya, paling-paling untuk 3 hari 4 hari habis. Tapi kalau 50 juta dikasihkan orang yang dipekerjakan, wah ini kan bisa luar biasa. Itu namanya mengangkat kemiskinan. Lanjut. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang yang membeli pakaian seharga 1 dinar atau setengah dinar, lalu memakainya seraya mengucapkan puji syukur kepada Allah, maka begitu ia pakai hingga menutupi kedua lututnya, Allah mengampuni dosanya. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Dunya. Ya, 1 dinar itu enggak terlalu besar ya. Mungkin begini ya, saya tanya ini ya, baju-baju itu kalau di umum itu berapa sih Ustaz? Kayak gini ini rata-rata berapa? 100. Ya, saya kira yang namanya 1 dinar itu mungkin kalau di Indonesia, saya nggak krusnya ya, bukan krusnya, tapi gambaran kita di Indonesia, 1 dinar itu 100.000 barangkali begitu. Kalau 1 dirham itu mungkin seperti 10.000 kayak gitu, 1 dirham. Kalau 1 dinar, kalau di Indonesia mungkin berapa tadi? 100.000 lah. Kalau ada orang misalnya ya beli baju, dia punya beberapa dinar. Umum di zaman itu ya orang punya 50 dinar atau apa. Tapi dia hanya beli pakaian yang seharga 1 dinar. Gitu. Tujuannya apa? Untuk menutupi kewajiban, yaitu aurat ditutupi. Maka sungguhnya dia telah telah mendapatkan ampunan dari Allah SWT karena mengeluarkan uang 1 dinar untuk menutupi aurat. Jadi tujuannya begitu, menutupi aurat. Bukan begini, aku mau beli pakaian untuk gaya. Jadi tujuannya bukan menutupi aurat. Wah ini aku kan sekarang pakaianku begini gak gengsi, cuman 1 dinar. Ya saya punya uang 50 dinar, apalagi 100 dinar. Ya kan bisa kaya, bisa luar biasa. Wah tampak wah gitu. Tapi dia tidak ikhlas. Dia tujuannya apa? Nutupi aurat. Itu nomor 2, yang penting saya bisa tampil kan. Ya ini beda. Jelas ya? Lanjut. Pernah ada satu cerita tentang seseorang penggembala yang memakai pakaian koyak dan pakaian bagus, yang ternyata menjadi tanda kematiannya. Sebagaimana Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menginformasikan bahwa suatu saat Rasulullah SAW melihat seorang penggembala yang pada siang harinya bekerja kepada Sayyidina Jabir. Si penggembala itu memakai baju rangkap 2 yang sudah koyak. Maka bertanyalah beliau SAW kepada Sayyidina Jabir, apakah ia tidak mempunyai baju selain yang dipakainya itu? Wahai Rasulullah, dia mempunyai 2 baju simpanan yang kuberikan kepadanya, kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Jabir agar memerintahkan si penggembala memakai baju yang disimpannya. Si penggembala itu pun segera mengganti pakaiannya yang telah koyak dengan baju simpanannya yang masih bagus. Setelah si penggembala itu mulai beranjak pergi, maka Rasulullah SAW bersabda, tampaknya dia akan segera mati. Lanjut. Si penggembala itu menyahut, akan tetapi saya minta mati dalam perjuangan di jalan Allah, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam perjuangan di jalan Allah. Beberapa waktu kemudian, menurut Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, bahwa si penggembala itu benar-benar gugur dalam perjuangan di jalan Allah. Hadis riwayat Malik. Ini mukjizat Nabi ya. Mukjizat Nabi mengatakan orang tersebut akan mati di jalan Allah gitu ya. Dalam keadaan menggunakan baju yang bagus tadi ya. Bagus bukan berarti mahal.
karena ada yang koyak kan dia. Ada yang koyak kan begitu, terus diperintahkan coba yang koyak dilepaslah, ganti yang bagus. Karena kalau koyak itu kan robek, itu juga bisa membuka apa ya? Memperlihatkan apa ini namanya kulit tubuhnya kan gitu. Lah ini kan aib kan gitu ya. Mau laki-laki mau perempuan kan aib kan gitu kalau tampak kulit tubuhnya. Maka pergunakanlah baju yang kata orang Jawa pernah itu apa ya? Baju yang pantas ya. Agar apa? Jangan menggunakan yang koyak sehingga kelihatan kulit tubuhmu kelihatan, jangan. Nah, ternyata Nabi SAW mengatakan begitu dia menggunakan orang tadi menggunakan baju yang sudah benar itu, yang tertutup auratnya seperti milik kita ini ya. Maka Nabi mengatakan ini seperti orang ini akan meninggal dunia kan gitu. Ternyata dengar ya Rasulullah. Saya mau meninggal dunia asalkan di jalan Allah gitu ya. Kamu insya Allah di jalan Allah. Begitulah kurang lebih ya. Sampai orang tersebut meninggal dunia di jalan Allah sesuai dengan doa Nabi Muhammad SAW. Di sini yang paling penting adalah baju koyak itu tidak pantas untuk dipergunakan. Kalau dia mempunyai simpanan yang tidak koyak, makanya tidak koyak yang dipakai. Begitu maksudnya karena pantas. Bukan berarti tidak koyak itu pasti mahal kan, tidak kan? Tapi pantas gitu. Jelas? Lanjut. Memilih bentuk pakaian juga tidak boleh sembarangan. Orang Islam dilarang menggunakan pakaian yang sudah menjadi trademark bagi penganut agama lain. Bahkan larangan ini bersifat haram dan permanen menurut ajaran syariat Islam. Lanjut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang berpakaian seperti baju pendeta, memakai pakaian tercelup dengan warna kuning yang menyerupai pakaian pembesar agama lain, memakai cincin emas, dan membaca Al-Quran di saat ruku sholat. Hadis riwayat Muslim. Ya ini hadis ya. Jadi para ulama bersepakat ini, termasuk di antara min asbabir riddah, sebab dari kemurtatan. Kalau orang itu berbuat ini dianggap murtad. Ini ada dalam kitab-kitab para ulama salaf, termasuk dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Qadiyat Al-Yahsubi ya. Juga ada walaupun tidak persis itu dalam kitab Sulamut Taufik, walaupun tidak persis tapi maknanya hampir serupa. Yaitu kaidah min asbabir riddah al-masyu ilal kanisah ma'a ahliha bizayyihim minaz zananir wa ghairiha. Artinya begini, min asbabir riddah termasuk dari perkara yang bisa memurtadkan seseorang, mengeluarkan seseorang dari Islam adalah al-masyu ilal kanisati ma'a ahliha, yaitu berjalan ke kanisah. Kanisah itu apa? Gereja ya. Kalau orang Kristen dikatakan gereja kan gitu kan ya. Mungkin kalau orang Yahudi sinagog misalnya. Kalau orang Hindu, saya nggak tahu ya, orang Hindu misalnya pura misalnya ya. Demikian dan seterusnya ya. Pokoknya ke tempat ibadah non muslim. Itu jalan bersama. Tentunya di saat hari raya mereka, bukan hari raya saja, di saat ibadah mereka. Kalau orang Nasrani, kalau hari raya misalnya hari Natal, tapi ini tidak seperti mingguan gitu ya, mingguan atau yang lain-lain di dalam agama masing-masing gitu ya. Kalau umat Islam kan punya tahunan itu seperti Lebaran, Idul Fitri kan gitu kan. Tapi ada mingguan seperti sholat Jumat kan begitu ya. Nah itu kok ada orang Muslim dia beridentitas Islam kemudian jalan bersama penduduk gereja. Kasarannya apa penduduk itu? Penganut gereja atau penganut penanut sinagog, penanut apalagi pura, maksudnya non muslim gitu ya. Itu bersama-sama. Kemudian bisa yihim minaz zananir, di samping jalan bersama-sama masuk ke tempat ibadah non muslim, dia menggunakan pakaian bisa yihim yang menyerupai mereka, pakaian mereka. Zanair itu adalah sabuk. Jadi sabuknya orang pendeta, seorang pendeta itu di zaman tersebut ada warnanya merah kayak gitu itu ya. Ada khas. Bukan ini gak umum bagi orang ya. Tapi yang umum itu gini loh misalnya. Ada orang jalan ke gereja terus kalungan salib. Nah itu loh. Ya. Padahal salib itu kalungan saja kan, digunakan saja gini. Dia mengatakan saya muslim cuma berkalung aja gitu. Nah kayak gitu itu. Itu asbabir riddah. Termasuk menyebabkan kemurtadan. Karena Zanair itu
sabuk yang khusus dipergunakan oleh orang atau pendeta, seorang pendeta, berwarna merah biasanya. Gimana saya nggak tahu juga ya. Pokoknya kalau di film-film itu kan pernah lihat itu ya, sabuk merah itu tidak boleh dipergunakan. Jelas ya? Nah, tentu kalau orang-orang Yahudi itu ada peci yang bentuknya itu kecil, menempel saja gini. Nah itu juga syiarnya orang Yahudi. Nggak boleh juga dipergunakan, ya kan? Begitu, nempel kecil terus naik, begini kan. Nah itu ya, nggak boleh juga. Kebiasaan orang Yahudi, begitu. Atau mungkin kalau orang-orang Buddha atau orang Hindu, ya saya nggak tahu persis ya mereka. Misalnya ada klinik titik-titik kan, kalau mau ada acara hari besar mereka seperti Waisak atau apa itu kan kadang-kadang dipergunakan gitu mereka ya, kemudian ada bunga seperti sini. Itu umat Islam tidak boleh mengikuti seperti itu. Ini min asbabil riddah, termasuk dari penyebab kemurtadan. Jelas ya? Naudzubillah min dzalik. Lanjut. Karena itu wajib bagi setiap muslim untuk menolak pihak manapun, misalnya dari pengelola swalayan tertentu yang memaksakan kehendak dengan mengharuskan para pegawainya termasuk yang muslim dan muslimah untuk menggunakan atribut yang disesuaikan dengan datangnya perayaan hari besar non-muslim. Jika para pegawai muslim dan muslimah itu tetap menggunakan atribut non-muslim, maka mereka telah berdosa kepada Allah. Karena itu sudah seharusnya mereka berani menolak dengan cara diplomasi yang baik. Ya, kalau seorang pekerja di swalayan itu kan biasanya kalau hari apa besar apa kita mengikuti. Kalau nanti ini lebaran, wah semuanya walaupun non muslim dipakai semuanya seperti Islam, pakai jilbab kan ya. Itu bukan ajaran Islam. Kalau nanti hari raya, kalau ada Natal, ada Nyepi atau apa saja ya, hari raya non muslim itu, mereka menggunakan pakaian itu jelas bukan ajaran Islam. Dosa, minimal dosa. Kalau ada non muslim ini terpaksa di situ, wah saya nanti kalau nggak ngikuti nggak digaji, terpaksa. Kamu seneng nggak? Ya nggak seneng saya. Itu berdosa. Tapi kalau dia bangga, oh saya bangga hari ini saya menggunakan Sinterklas, oh kaya ini, itu bisa murtad. Kalau dia senang dia bisa murtad. Tapi kalau dia merasa terpaksa dia berdosa. Mestinya dia berani untuk menolak. Karena ini urusan keagamaan, bukan hak asasi manusia, ya enggak? Oh enggak, kita kan bersamaan, Bhinneka Tunggal Ika, bukan itu. Bhinneka Tunggal Ika itu justru adanya berbeda-beda. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika, begitu. Ya enggak? Jangan dipaksa-paksa, itu berdosa. Nah, dan sekali lagi, kalau senang menggunakannya bisa murtad. Naudzubillah min dzalik. Lanjut. Namun jika pihak pengelola tempat pekerjaan itu tetap memaksakan kehendaknya, maka sudah seharusnya pula para pegawai muslim dan muslimah itu menyatakan berhenti dan mencari pekerjaan di tempat lain yang sekira tidak mengorbankan keyakinan agamanya hanya demi sesuap nasi. Ya, kalau misalnya dipaksa itu ya, mestinya begini ya, sudah sekarang saya nggak bisa berbuat apa-apa, terpaksa saya harus menggunakan baju-baju dari non-muslim itu di hari perayaan non-muslim ya. Tapi sudah sejatinya, sudah seharusnya seorang muslim yang dipaksa seperti itu, maka mencari tempat pekerjaan lain. Jadi anggap saja di situ sebagai baju loncatan. Wah, saya carilah tempat yang kira-kira nggak dipaksa. Karena ada banyak kan, ya pabrik-pabrik yang nggak maksa juga banyak, instansi yang lain nggak maksa juga banyak. Tapi begitu ada swalayan, kadang-kadang memaksa. Ya cari yang nggak begitu, toko-toko besar juga banyak yang tidak memaksa. Carilah. Ala kulli hal kalau bekerja sama muslim sendiri, ya tinggal aja. Loh kalau mereka nggak laku ya biarin aja kan gitu kan, nggak ada pegawainya biarin aja gitu ya. Seperti saya lihat ini di beberapa swalayan karena terdampak COVID-19 ini nggak ada yang beli. Saya kemarin ada video itu dari kawan gitu. Itu jualan jualan tas kulit. Ternyata karena lama nggak ditunggu, satu, kedua dia dikunci di almari, kemudian AC di situ itu mati, akhirnya bulukan. Ya, nah kalau nggak ada yang jaga kan bisa bulukan, yang rugi siapa? Yang rugi, ya yang memiliki kan. Nah kalau umat Islam sepakat, kalau kami dipaksa untuk menggunakan atribut non Muslim, maka kami sepakat akan meninggalkan pekerjaan kami dan pindah ke tempat pekerjaan yang halal. Wah itu akan rugi mereka itu ya, yang suka maksa-maksa itu rugi.
Hanya masalahnya kadang-kadang orang-orang Islam hatinya lemah, imannya lemah, akhirnya mengatakan ya sudahlah, iya sajalah, oke sajalah, akhirnya terjadi. Itu dosa. Jelas ya? Jelas? Baik. Ada lagi? Sudah selesai? Ya alhamdulillah. Sekarang kita pada season berikutnya, yaitu saya berikan pada Ustaz tadi. Mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, silakan. Ya, alhamdulillah Kiai, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Baik. Pertanyaan pertama dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hajat-hajat Kiai senantiasa Allah kabulkan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Mohon bertanya lagi Kiai tentang akidahnya Imam Syafi'i. Kalangan dari Wahabi mengklaim bahwa akidah Imam Syafi'i sama seperti akidah mereka karena merujuk pada kitab Syarhus Sunnah karya murid beliau yaitu Imam Al-Muzani. Sedangkan mereka menolak apa yang dijelaskan oleh Imam Baihaqi tentang akidah Imam Syafi'i, sebab Imam Baihaqi jauh masanya dengan Imam Syafi'i dan tidak pernah berguru langsung kepada beliau. Ditambah lagi Imam Al-Muzani pernah dikatakan sebagai penolong madhabnya Imam Syafi'i. Dan ketika beliau wafat, Imam Al-Muzani lah yang memandikan jenazah Imam Syafi'i, guru beliau. Sehingga kata mereka sudah patutnya kita mengambil akidah Imam Syafi'i melalui murid kesayangannya beliau yaitu Al-Imam Al-Muzani, bukan kepada Imam Baihaqi. Untuk jawabannya kami ucapkan terima kasih. Baik, sebenarnya mudah, ini jawabannya mudah sebenarnya. Bahwa Imam Syafi'i, dari saya katakan Imam siapa yang tertua, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu sepakat menolak akidah Mujassimah. Apa itu akidah Mujassimah? Yaitu akidah keyakinan yang menisbatkan jisim kepada zat Allah. Ya, begitu. Atau lebih mudah kalau Ahlussunnah wal Jamaah, jangankan zamannya Imam Syafi'i gitu loh, pada ulama-ulama sebelumnya dengan kalangan para sahabat gitu ya. Begitu meyakini, lebih mudah sekarang bahasa yang sekarang ini dikacaukan oleh orang-orang Wahabi begitu saja itu. Itu ada akidah dikatakan Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa memerlukan tempat. Begitu saja. Orang Wahabi ngotot katanya Allah itu ada di langit dan Allah itu duduk di kursi, ya. Paham? Di arsy. Allah itu duduk di arsy. Arsy itu ada di langit sehingga Allah itu duduk di langit. Ada di langit sekarang Allah itu. Itu keyakinan Wahabi. Itu namanya Mujassimah. Kelompok Mujassimah. Imam Syafi'i sebagai beliau kan wafatnya tahun 204 Hijriah ya. Itu beliau menyatakan innahu ta'ala, dalam pernyataan beliau ya, ini yang terdapat dalam kitab Az-Zabidi Ithafus Sada Al-Muttaqin, tertulis begitu ya, tercatat di sana ya, Ithafus Sada Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin. Baik, saya mengambilkan pendapat Imam Syafi'i tentang zat Allah dan sifat Allah tadi ya, yang berbeda jauh dengan orang-orang Wahabi. Nanti saya terangkan juga tentang Wahabi. Ya, baik. Kata Imam Syafi'i, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu kana ada, wala makana, dan tidak ada, tidak memerlukan tempat. Allah itu sesungguhnya ada tanpa permulaan ya, dan tanpa tempat. Ya, jelas itu pernyataan Imam Syafi'i. Wa huwa fa khalaqal makan, dan Allah lah yang menciptakan tempat. Jadi Allah itu ada saat azali, sebelum ada dalam sifat azalinya Allah, sebelum ada tempat gitu ya. Sebelum ada tempat, Allah itu ada. Kemudian Allah menciptakan tempat. Begitu kata Imam Syafi'i ya. Wa huwa ala sifatil azaliyah kama kana qabla khalqihil makan.
seperti tetapnya Allah dalam sifat azaliyah sebelum ada tempat itu ya, persis tidak berubah sebagaimana sebelum Allah menciptakan tempat. Ya, walau yajuzu anit taghayyur fi dzatihi, karena itu tidak mungkin orang menyifati Allah itu ada perubahan di dalam sifatnya. Ya, seperti gini, saya katakan ini ya. Misalnya ini ya, misalnya. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Misalnya, ini tidak ada. Ini kan tidak bisa masuk. Nah, gitu ya, saya kira. Ini ada sebelum ini. Saya beli ini dulu, baru beli ini. Gitu kan. Ini ada dulu saya beli. Sudah ada kan? Ya. Nah, sudah. Terus saya beli ini. Sudah? Maka ini yang sudah ada, itu tidak bisa dipaksakan harus bisa masuk di sini kan gitu kan. Karena apa? Andai kata belinya ini dulu, kalau beli ini dulu, maka saya ukur beli yang ini bagaimana caranya bisa masuk. Ini kan tidak mengalami perubahan ini. Atau barang yang besar ini, barang besar. Ini gampangannya gini ya. Ada sesuatu yang besar itu, ya beli. Kemudian saya kepingin beli tempat. Kepingin beli tempat, ini beli tempat. Ya, setelah beli tempat ini, kira-kira apakah ini kemudian mengecil dan bisa masuk ke sini? Yang kalah. Ini tempat namanya tetap, sifatnya dia tetap. Paham? Ada ini, nggak ada ini tetap. Nah, itu gambarannya dalam kebendaan itu lebih mudah begitu. Sudah ya, ini. Allah SWT sebelum menciptakan tempat, Allah itu ada. Dan tempat itu makhluk. Langit itu makhluk. Kursi itu makhluk. Arsy itu makhluk. Jelas? Apapun sebutkan. Surga makhluk. Neraka makhluk. Ya, semuanya itu makhluk. Dan Allah itu ada sebelum adanya makhluk. Makhluk itu ciptaan Allah. Ya enggak? Ciptaan Allah. Masa kalau Allah setelah menciptakan makhluk, maka Allah harus menyesuaikan diri misalnya. Dalam naudzubillah, dalam bentuk misalnya. Saya contohkan lagi, kursi misalnya, kursi arsy. Sebut kursi begini ini sebut seperti ini namanya kursi. Ya. Sekarang kalau Allah duduk di kursi seperti pemahaman Wahabi itu, berarti kan Allah lebih kecil daripada kursinya. Ya, padahal dulu sebelum Allah menciptakan kursi, itu nggak ada orang ngukur-ngukur seberapa besar Allah, nggak ada. Wah, namanya azali sifatnya Allah. Begitu Allah menciptakan kursi, dipaksalah oleh orang Wahabi bahwa Allah harus mengecil agar bisa duduk di kursi. Kira-kira masa begitu mensifati Allah? Imam Syafi'i menolak. Akidah-akidah semacam demikian itu menolak. Makanya itu dikatakan apa? Innallaha ta'ala maujudun bila makan. Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa memerlukan tempat. Karena tempat itu kecil. Segala sesuatu itu kecil dinisbatkan kepada Allah. Karena itu sifatnya Allah. Gimana kalau orang azan Ustaz? Orang azan gimana Ustaz? Allahu Akbar, Allah. Yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Maha Besar itu lebih besar dari apa? Min kulli syai', dari segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu makhluk kecil dibandingkan Allah SWT. Dan Allah tidak memerlukan sesuatu itu. Maka nggak cocok jadinya. Kalau Allah duduk, namanya orang duduk, di tempat duduk mana lebih besarnya? Apa namanya? Lebih besar mana ini? Kursinya, tempatnya. Ya, lebih luas mana, tempatnya atau yang duduk? Tempatnya. Ya tempatnya kan gitu. Dulu ada pertanyaan Ustaz, waktu saya masih kecil itu ada pertanyaan gini. Ini canda ya, candanya anak orang dulu gitu. Tahu gajah enggak? Tahu ya, gajah. Dan gajah itu yang besar apanya gitu. Wah, ini macam-macam pikiran, ada mengatakan telinganya, ya, ada mengatakan perutnya, ada yang ini dan segala macam itu. Ternyata jawabannya lucu. Apanya yang besar? Kandangnya. Ya. Tempatnya, artinya logikanya gajah bertempat di suatu kandang, maka kandang itu harus lebih besar daripada gajahnya kan gitu kan. Kalau naudzubillah, kalau orang mensifati naudzubillah ini ya, misalnya Allah bertempat di suatu tempat, anggap tempat ini namanya kandang, berarti kandang lebih besar dari Allah. Masa begitu? Inilah akidah sesat Mujassimah. Masa Imam Syafi'i berkeyakinan demikian? Tidak. Imam Syafi'i tidak seperti itu. Imam Syafi'i menerima bahwasanya sifat Allah itu sempurna, dikatakan Allahu maujudun bila makan. Jadi bohong
orang Wahabi kalau mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu berkeyakinan seperti mereka. Begitu Ustaz? Ya, kita ini mazhab Syafi'i lebih tahu daripada mereka, kan gitu kan? Ya, jelas? Itu masih banyak runtutannya itu. Seperti kalau Allah itu misalnya berada di langit, misalnya seperti keyakinan orang Wahabi itu Allah berada di langit. Sudah? Langit keberapa pertanyaan saya itu? Langit ada 7 lapis. Allah berada di mana kalau gitu? Langit keberapa? Ke-1, kedua, ketiga. Oh enggak, arsy itu di atas lauhul mahfuz, tapi yang tertinggi Sidratul Muntaha misalnya dengan mengatakan apa tadi, arsy itu di atas Sidratul Muntaha. Oh berarti Allah di langit ke-7 gitu ya? Dia jawab, iya kalau gitu. Oh ya, berarti nggak di langit ke-1 ya? Ini pertanyaan kita. Di langit ke-7 apa 1? Bingung kan jawabnya? Kalau dijawab, ya langit ke-7 paling tinggi. Baik, itu ada hadis mengatakan pada setiap fi kulli akhiril lail thuluth minal lail ya, dikatakan di situ ada hadis yang zirubbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita ini turun ke langit yang kelihatan dari dunia ini, sama'id dunya. Sama'id dunya itu langit pertama. Sudah? Langit pertama. Artinya langit pertama yang kita bisa lihat ada matahari, ada bintang, ada rembulan, itu namanya langit pertama. Hadisnya dikatakan bahwa Allah itu setiap akhir malam turun ke langit pertama. Itu satu. Turun ke langit pertama. Berarti kalau menurut keyakinan orang Wahabi ini dianggap tekstual bahwa Allah itu memang punya wujud, punya badan gini. Kan turun kan? Berarti menurut mereka turun seperti orang turun gini kan. Pertanyaannya nggak ada loh keterangan bahwa Allah itu naik lagi. Nggak ada keterangan hadis wala Quran, nggak ada. Pertanyaannya sekarang, katanya di langit ke-7, sekarang ke bawah. Di bawah ada siapa? Ada Allah, nah di atas. Berarti Allahnya berapa? 2 kalau gitu. La haula wala quwata illa billah. Ini kesalahan, karena tekstual ya dah. Terus lagi ada hadis-hadis atau ayat Al-Quran. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah itu menyertai kalian di mana saja kalian berada. Kita sekarang mengaji di sini. Kalau ayat ini diterjemahkan tekstual, zahirnya ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, fa huwa, maka Allah itu ma'akum bersama kalian ainama kuntum di mana saja kalian berada. Berarti Allah sekarang ada di sekeliling kita ini ada. Ya. Yang di langit siapa terusan? Oh ada 3 Allah mungkin, ada yang di sini bersama, ada di langit pertama, ada yang di arsy begitu. Ya inilah orang Wahabi kesalahannya karena menisbatkan Allah pada jisim. Nauzubillah min. Nah, jelas ya Ustaz? Jelas. Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Baik. Mohon maaf Kiai, mau bertanya tentang penjelasan hadis berikut ini. Dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari rahimahullahu taala, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami bernasihat ya. Agama adalah nasihat. Lanjut. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, yang ditanyakan? Yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah, bagi kitabnya itu bagaimana? Itu namanya bahasa Arab itu luas sekali ya. Bahasa Arab itu luas sekali ya. Maka memahami sebuah hadis atau ayat-ayat Al-Quran itu gak bisa lewat dengan kamus, dibuka kamus satu persatu, tidak bisa. Ada takwilat ya, ada tafsir dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah menurut para ulama maksudnya ad-dinun nasihat, agama itu nasihat liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi. Gitu ya. Untuk Allah, maksudnya umat Islam harus merujuk kepada Allah, maksudnya dalam Al-Quran. Lillahi, kepada Allah. Kalau tidak ada apa lagi? Wali kitabi, berarti kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Ya, begitu. Ada kitab-kitab suci. Nah, pertama kalau kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, nah, itu adalah suatu nasihat. Itu nasihat lillah, maksudnya kita harus meyakini. Kemudian wali kitabi, karena Allah menurunkan Al-Quran. Pertama kita punya Tuhan namanya Allah, sudah yakin. Dan kita yakin bahwa Allah itu menurunkan firman-Nya kepada para nabi. Itu kita harus yakin, namanya nasihat li kitabihi atau kutubihi, kitab-kitabnya.
Wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya. Maksudnya kita diwajibkan untuk gitu ya, mengikut kepada ajaran Rasul. Kalau kita umat Nabi Muhammad yang ikuti umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umatnya Nabi Musa yang mengikuti Nabi Musa, demikian dan seterusnya. Ya. Dan untuk pemimpin ya juga, pemimpin itu hendaklah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tidak mengerti, ya mengaji pada para ulama. Begitu mestinya. Wali Jami'il Ummah untuk semuanya dimaklum yang nasihat. Agama itu adalah untuk menasihati siapa saja. Jelas ya? Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Banten. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Kiai selalu istiqomah dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afan izin bertanya lagi. Salah satu rukso untuk tidak berpuasa adalah safar. Dan di antara syarat safarnya itu keluar dari waton sebelum masuk waktu fajar. Pertanyaannya saya, maksud dari waton itu apa? Apakah patokannya sudah keluar dari kelurahan, kecamatan atau provinsi dari si musafir, atau ada jumlah kilometer tertentu, atau seperti apa yang dimaksud keluar dari waton? Karena banyak juga rumah yang posisinya itu berbatasan dengan provinsi lain, sehingga untuk pindah provinsi itu lebih bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki saja. Apakah hal tersebut juga sudah dianggap keluar dari waton? Baik. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang saya anut, memang ada beberapa pendapat ya, tapi saya ngambil yang terkuat ya, terkuat dan yang terpendek hitungan. Walaupun ada hitungan juga beberapa ya. Begini pertama, yang namanya batas, orang bisa musafir kemudian apa tadi? Yang dinamakan musafir, kemudian dia boleh berbuka puasa kalau puasa, atau kalau sholat bisa dikatakan jamak ya, jamak dan qasar. Itu hanya masafatain antara dua masafah, dua tempat itu adalah dari Korea. Dari Korea. Nah, sekarang saya katakan saya ini hidup di Singosari. Ya, Korea di Singosari itu maksudnya kalau saya baca di fikih-fikih itu adalah suatu tempat yang ada umdah. Umdah itu pemimpin, mungkin kecamatan barangkali ya. Atau bisa dipersempit nanti ada lanjutannya ini ya. Kayak seperti kelurahan atau kecamatan gitu. Karena di situ ada dua hal. Pertama adalah ada umdah atau pemimpin, kedua ada askari. Askari itu di situ lebih mudah. Kalau kita adalah ada polseknya lah, apa ini, kantor kepolisian. Jadi ada dua, ya ada dua ini. Kalau saya melihat Singosari ini ada polsek Singosari, ada kecamatan. Mungkin lebih mudah dikatakan muspika, ya muspika itu kecamatan. Kemudian ada dari kantor kecamatan, kantor kepolisian, dan kantor Koramil atau TNI. Kalau di Singosari jelas ini ada dan Ramil, ada Koramil. Nah itu namanya satu wilayah. Jelas? Maka saya mengambil ibro karena ini kan bahasa kitab ya, kitab-kitab salaf ya. Saya lebih senang mengambil ibro untuk wilayah yang saya pahami. Maka gini, Singosari, saya jalan ke arah utara misalnya ke arah Surabaya, itu ada namanya desa di sana namanya Randuagung. Randuagung itu berbatasan dengan Lawang. Sudah? Lawang itu bukan Singosari, kalau Randuagung masih Singosari. Kenapa? Karena Randuagung itu berkecamatan di Singosari. Kalau ngurus-ngurus surat ke Singosari, kepolisian juga ikut Singosari, Lawang punya sendiri. Maka berbatasan, ya, perbatasan Randuagung yang ikut Singosari, yang Singosari itu ikut pada kecamatan Singosari dan Polsek, ya, Mapolsek Singosari, itu namanya Korea. Nah, sehingga hitungannya balik lagi dari Randuagung batas akhir Singosari itu dihitung. Misalnya arahnya kemana kita? Ke Surabaya atau Gresik sana. Nah, sekarang hitungan yang paling sedikitnya kalau menurut kitab-kitab yang berterjemahan bahasa Indonesia itu 83 kilo. Ya, dari sekian banyak ada 84, 86, tapi yang pernah saya lihat itu 83 kilo. Nah, begini, dilihat sini. Pertama keluar dari Singosari, ya, itu Singosari tadi mana? Namanya Randuagung. Maka diukurlah sampai ke arah Surabaya, mungkin sampai Gresik.
Lah Gresik pun kita mengikuti kecamatan yang terdekat dengan Singosari ini apa? Saya tidak tahu ya, tapi saya mengenal di Gresik itu ada namanya Kecamatan Duduk Sampean. Saya tapi tidak tahu apakah masafahnya itu saya nggak tahu, tapi saya kenal aja ya. Kenal ada di sana namanya apa Kecamatan apa Duduk Sampean. Maka dihitung dari Randu Agung sampai perbatasan Kecamatan Duduk Sampean yang itu miliknya Gresik berapa kilo? Begitu. Andai kata tepat, misalnya tepat, anggap kita ambil yang paling rendah ya, 83 kilo, maka kita setelah duduk sampean itu baru boleh yang namanya jamak qasar. Jelas? Demikian juga safar yang dimaksud dengan berpuasa tidak wajib berpuasa itu kalau tujuannya ke Gresik duduk sampean ya atau sedikit lagi itu sudah namanya maslahatul qasar yang boleh orang dikatakan musafir yaitu boleh tidak puasa. Begitu sih. Ya, itu yang saya baca rangkuman dari saya ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Baik. Kiai, apa perbedaan korin dan nafsu? Terima kasih. Begini, saya bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah di antara kalian itu salah satunya illa kecuali waqad wakkala bi qorinahu. Sudah ada diberi korin namanya. Korin kan? Yang pertanyaan kan korin kan? Itu kata Nabi minal jinni wa qorinahu minal malaika. Ada korin pendamping dari bangsa jin dan pendamping dari bangsa malaikat. Setiap ada kelahiran selalu didampingi dua makhluk. Nah, itu begitu. Maka kalau kita lebih condong kepada korin itu pilih malaikat, maka perilaku kita baik. Dimanapun kita berada, perilaku kita akan baik. Kita condongnya pada malaikat. Biasanya, biar tahu korinnya malaikat itu bisa condong dengan ilmu agama. Jelas? Tapi, kalau kita tidak peduli terhadap korin itu, maka tarikan jin yang berupa setan itu lebih kuat. Sehingga orang lebih, lebih dominan untuk berbuat jahat. Begitu. Jadi korin di sini ya ada dua makhluk. Yang satu korin berbangsa jin, yang satu korin berbangsa malaikat. Ini pendamping misalnya. Namanya korin pendamping. Sudah? Nah, sedangkan nafsu tidak. Nafsu itu milik pribadi. Bahkan nafsu itu di dalam beberapa takrif atau definisi dikatakan an-nafsu hiya roh. Nafsu itu roh. Ya roh kita ini, nyawa kita ini. Ya. Nah, sedangkan nyawa yang berbentuk nafsu itu diciptakan oleh Allah SWT. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu ya yang ada di dalam tubuh kita. Ammaratun bisu, suka mengajak pada keburukan. Nah, kalau mendapat koren jin yang jahat, maka nafsu itu enjoy. Nikmat. Orang berbuat jahat itu nikmat. Orang misalnya mabuk, itu menikmati. Walaupun sampai misalnya orang yang suntik-suntik narkoba itu, dia menikmati dia. Sampai mati pun dinikmati, sampai disayat-sayat. Kalau nggak nikmat nggak mungkin. Ya dah, kadang-kadang badannya disayat ini menikmati kan. Kenapa? Karena korinnya dia memilih jin. Paham? Dia tidak menolak jin. Maksudnya jin kafir di sini atau setan tidak menolak dia. Jelas ya? Nah, inna nafsalah ammaratun bis. Nah, tapi kalau Allah SWT ya, memberikan ilmu dan pemahaman kepada akal, yang akal itu bisa mengolah dari pemikiran-pemikiran sehingga bisa menyetir, mendorong atau mengarahkan jiwanya, maka jiwanya itu diarahkan pada kebaikan. Maka ibarat berkata, wahai malaikat korinku, ayo aku tolong aku, angkatlah aku ke tempatmu sehingga aku akan berbuat baik. Begitu terus. Kita itu mesti, pengen maksiat itu mesti kok. Karena ada korin sama nafsu tadi. Tapi setiap kali kita berbuat maksiat atau kini ingat, wah iya sih nanti itu juga korinnya sama dahulu kala sudah dinas, yaitu iblis akan ngajak ke neraka. Ya dah, wah sudah saya akan balik aja ke malaikat, ya akhirnya dia orang baik begitu. Jelas ya? Itu bedanya korin dengan nafsu. Paham? Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mau tanya, apakah boleh menjamak sholat sebab hujan, bukan karena perjalanan atau bepergian? Syukran. Ya, menjamak sholat itu ada syarat-syarat yang mengikat tatkala orang akan menjamak sholat karena hujan, bukan karena bepergian ya. Dalam mazhab Syafi'i itu ada, ya. Tapi tidak mutlak boleh gitu. Hujan jamak, tidak begitu. Orang Syiah itu enak, orang Syiah itu kan sesat ya. Akidah sesat. Itu nggak usah apa-apa boleh, tiap hari dijamak boleh. Mau pagi mau gak ada apa-apa, ngantuk dijamak boleh menurut mereka. Ya dah, kacau mereka ini ya. Pergi sedikit aja jamak boleh gitu. Bahkan puasa pun kita ke Lawang itu kan cuma berapa kilo, 10 kilo kan katanya luar kota. Itu sudah boleh nggak puasa itu kalau orang Syiah. Tapi kita kan bukan Syiah, kita kan harus wal jamaah. Sesat menurut kita. Nah, kita mengikuti kaidah mazhab Syafi'i saja. Ya. Dikatakan menjamak sholat ya, di saat hujan itu ada kriterianya, nggak asal. Pertama, kalau orang sudah terbiasa sholat berjamaah di suatu tempat, suatu masjid, seperti Jumatan, nah itu kan terbiasa kan? Ya, saya katakan ya, ada orang yang rutinitasnya itu memang sholat berjamaah dia di suatu masjid. Paham ya? Di suatu masjid rutin dia. Kan ada kan begitu di masyarakat ada. Seperti kita rutin sholat Jumat di masjid ya masalah kan biasa saja. Ya, umum. Nah, orang-orang seperti itu tatkala ada hujan, dia ada kesulitan, misalnya jalannya itu becek itu apa gitu ya, dia sudah terlanjur di masjid dan diperkirakan ini hujan ini lama, itu ada syarat-syarat. Pertama, hujan tidak boleh putus di awal sholat, misalnya kita ini, dan wajib sholat, wajibnya ini menggunakan namanya jamak takdim, tidak boleh jamak akhir. Ada syarat-syarat tertentu ini, panjang sebenarnya, ini bab fikih panjang ya, jadi boleh tapi dengan syarat, begitu intinya. Maka tatkala dia ini sudah terbiasa berjamaah di situ, kesulitan. Kalau saya pulang, nanti saya becek semuanya, kotor semuanya. Karena apalagi mendungnya begini, ini dan itu. Maka bolehlah orang seperti ini menjamak sholat tanpa qasar. Tapi dalam keadaan tidak semuanya, wah enak hujan jamaah, enak hujan jamaah, nah begitu. Orang sholat sendirian di rumah tidak boleh. Ini adalah khusus untuk orang yang berjamaah dan aktif di suatu tempat yang bila mana seperti darurat itu, seperti darurat keadaannya. Nah, itu masih masih banyak keterangannya kalau di fikih Syafi'i itu masih berlanjut ya. Tapi saya kira jawaban saya begini, bolehnya tidak mutlak. Itu jawaban saya. Bolehnya tidak mutlak. Dalam keadaan tertentu baru boleh dengan syarat-syarat yang kuat. Syarat-syarat yang ada di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i itu ada. Dan jadi jawabnya bukan boleh, tak boleh, tak begitu. Boleh dengan catatan, boleh dengan syarat seperti darurat. Seperti kemarin kan ada kejadian kita ya di masyarakat. Gimana Pak Kiai sholat Jumat apakah wajib di masjid kan gitu kan ya? Pertama iya sholat Jumat wajib di masjid kalau tidak darurat. Kalau darurat COVID-19 maka ada terperinci boleh sholat di luar masjid apabila terjadi di daerah zona merah berbahaya kan gitu kan ya. Kalau ada bertanya gambarnya gimana? Gambarnya begini, di daerah wilayah yang berbahaya itu ibarat kena banjir. Cuman ini kan banjirnya banjir corona ini. Sekarang misalnya ya, ada tempat saya anggap Singosari lah. Ternyata Singosari ini banjir, subhanallah banjir. Masjidnya kan banyak kan. Dan banjirnya ini seluruh terendam 2 meter misalnya, 2 meter. Kan tidak bisa sholat jadinya. Jangan 2 meter, 1 meter aja segini mau sholat gimana Ustaz? Mau sholat sujud gini ya mati lah kita. Ya, apa tetap wajib Jumatan. Semua masjid Singosari misalnya terendam banjir 1 meter. Terus apa wajib tetap sholat di situ? Kan enggak. Kalau kita punya loteng ya atau rumah tingkat yang kena air, kita boleh sholat di atas. Kan begitu kan? Ya. Lah daruratnya seperti itu. Nah, kalau sekarang gimana dengan konspirasi kan ada kan itu COVID-19 kan konspirasi gitu. Gimana? Kita tidak melihat konspirasi, tidak melihat politik ya, tapi standar kita adalah fikih. Saya contohkan konspirasi begini. Kalau misalnya ada pejabat gitu, misalnya ada pejabat
Itu mengancam rakyatnya. Misalnya, saya pejabat, ini rakyat saya ya, kalian misalnya. Terus ini ada sungai, bantaran sungai, ya, ada pintu air namanya. Saya bilang gini, hai Hadi, hai Ilmi, kamu kalau nggak mau bayar pajak bulan ini, tak angkat ini, apa namanya, pintu air tak angkat 10 cm. Sudah. Katanya gimana? Biar sawamu, misalnya gitu, sawamu dan sawamu tidak bisa panen. Biar kapok kamu kalau nggak mau bayar. Ini kan namanya taktik. Mungkin ini konspirasi juga. Mungkin karena saya jahat, misalnya bisa saja. Atau memang tidak begitu, mengancam itu. Sudah, ternyata ini Ilmi dan saya tadi tidak mau bayar tidak mau bayar pajak. Kan marah saya. Oh, kamu sudah tak angkat sekarang. Konspirasi. 10 cm atau 10%. Subhanallah, Allah mencatat lain. Ternyata saya tidak kuat orangnya, tangan saya. Begitu saya buka, wah air itu meledak. Maunya saya 10 cm ternyata nggak bisa, nyambrol sama jempol. Hanya pintu air tersebut, akhirnya apa? Pintu air jempol, jempol, nggak bisa lagi diatur. Pinginnya sawahnya saja yang tenggelam, nggak bisa lagi. Wah, akhirnya air bah. Ini bisa sampai 1 meter. Ya, ini kan di satu daerah 1 meter tenggelamnya. Gara-gara saya gini kan jebol. Nah, pertanyaan saya, tatkala seperti itu, apakah tetap wajib sholat di masjid karena ini konspirasi? Tidak bisa, masjidnya tenggelam kok. Ya dah, jadi kita di sini tidak melihat konspirasinya. Urusan konspirasi itu lain sendiri. Tapi tatkala ada suatu wabah, saya katakan di sini seperti banjir corona misalnya ya. Kalau memang itu valid, di situ adalah memang sudah dikatakan sebagai zona merah, maka bolehlah sholat Jumat itu ya di rumah atau di mana saja, di pesantren, pokoknya bukan di masjid. Apabila di masjid itu dinyatakan bahaya dan segala macam, kita boleh. Ini namanya fikih, ya dah. Fikir darurat. Nah, seperti itu juga sholat Jumat yang ada hujan. Jadi tidak semata-mata gitu loh. Tidak semata-mata, ayo misalnya kita nggak ada COVID dan gitu. Aduh, males kalau ke masjid, ya jalannya jauh, enak di sini aja. Nggak boleh. Jelas, nggak boleh, nggak ada tempat darurat gitu ya. Wah, cuma hujan gini sedikit, mending lah kita sholat jamaah aja. Ya nggak boleh asal-asalan gitu. Ada syarat-syarat yang menentukan gitu. Jelas ya. Baik, ada lagi? Selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan ada manfaatnya ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kalaupun misalnya ada jawaban saya yang kurang mengena di hati, saya tetap menerima. Ada kritikan, ada masukan ya, karena ini untuk kepentingan kita bersama ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah SWT meridhoi apa yang kita lakukan dan menjadikan apa yang saya sampaikan ini termasuk ilmu yang mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.